Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendras Mini Show episode keempat. Eh, Bagaimana perasaan kalian saat mendengarkan atau menonton episode kali ini? Apa kalian senang, sedih, atau beradul? Kalau gue baik-baik aja. Sorry banget, suara gue kayak capek ya. Faktor pertama gue baru balik dari luar. Dan yang kedua sebenarnya ini adalah take ketiga dari episode ini. Ya, soalnya yang pertama gue lupa pengen ngomong apa di tengah-tengah record. Yang kedua, gue gue udah nge-recordnya udah sampai habis, tapi mic-nya nggak kecolok. Ya seperti biasa ya, template banget gitu. Gue kalau misalnya take 3 kali udah pasti kayak gitu ya kan perjalanannya atau masalahnya. Jadi ya di episode kali ini seperti di judul, gue akan membahas tentang, kalau kalian udah denger episode 13 season 2 dari GSGT, itu gue membahas tentang alasan kenapa gue nggak pernah nonton konser ataupun jarang banget nonton konser. Soalnya ya itulah, kalian dengerin sendiri aja lah ya. Nah ya gitu, gue jabarin di situ semua. Habis itu kayak udah kayak gitu, gue apa namanya, gue bilang gue bakal nonton TSP ya kan, di tanggal 9 Agustus di day one. Nah udah kayak gitu. Ya jadi di sini gue bakal menceritakan experience gue. Jadi ini kalau kalian nonton ya mungkin ini udah September gitu kan. Dan juga ini direkamnya itu tanggal 15 menuju ke 16. Soalnya ini jam 12 kurang 3 menit. Ya, jadi eh pertama-tama gue bakal jadi kalau kalian lihat ya, ini jadi view-nya itu di kamar gue tapi di kasur ya. Soalnya pengen nyari suasana baru aja gitu kalau Renders Mini Show. Jadi kayak yang lebih proper juga gak sih ya kan? Bukan bukan lebih proper, lebih maksudnya tuh lebih kayak yang kayak YouTuber gitu kan. Di kasur terus ya nge-record kayak gini. Dan ya kalau kalian tuh ada baju gua, terus gua pakai selimut, ya selimut Patriot ya, Amerika. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi ya kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama-tama gue bakal menceritakan tentang bagaimana gue datang ke venue-nya. Datang ke venue ya seperti biasa, naik mobil teman gue ke Ancol, soalnya venue-nya di Eco Park Ancol. Eh eh, Nempuh dua dua jam lah, 1,5 jam 2 jam. Soalnya macet banget pas udah deket Ancol. Terus juga udah kayak gitu ya kita jalan ya, soalnya ramenya minta ampun di gerbang Ancol. Gue nggak ada footage-nya tapi ya gue ceritain aja. Jadi emang rame banget gitu kan, udah kayak baris gitu kan, motor mobil, udah semua gerbang gitu kan, semua gerbang masuk itu semuanya udah baris motor mobil semua. Jadinya gue nggak apa namanya, jadi kan datang tuh pakai mobil temen gue kan. Terus mereka gue sama teman-teman gue tuh jadinya turun, jadi gue jalan ke gerbang. Habis itu ngambil tiket masuk. Terus juga udah kayak gitu, pas pengen ke venue kan, di Ancol itu kan ada shuttle ya. Nah pas udah kayak gitu datang shuttle ya, tapi teman gue malah ke toilet dulu. Jadi kita nungguin teman gue. Dan shuttle Ancol itu muternya tuh jauh banget ya. Soalnya kan Ancol itu mapnya gedenya minta ampun. Gedenya minta ampun. Jadinya mereka muternya tuh ya jadi eh karena gitu muternya kan jauh banget ya. Muternya tuh jauh. Di situ udah kayak gitu, teman-teman gue sebenarnya udah gak sabar. Dan juga banyak orang-orang yang kayak manfaatin waktu itu buat mencari cuan.
Jadi kayak ada ojek ya kan, di Ancol ada ojek ya. Terus juga maksudnya gue nggak tahu ya selama ini tuh apakah di Ancol itu memang ada kayak ojek-ojek berkeliaran. Tapi ya habis itu juga ada yang kayak nawarin jasa pakai mobil. Bapak-bapak, gue ingat banget bapak-bapak pengen pengen pakai baju hitam terus pakai Pajero. Pajero apa Expander gitu gue lupa. Apa Fortuner gitu kan. Pokoknya mobil gede gitu, mobil-mobil diesel. Dia kayak bilang, ayo 15.000 3 orang, 15.000 3 orang sampai konser gitu. Terus juga yang teman-teman gue sebenarnya udah bete gitu nungguin shuttle. Jadinya kita kayak ya udahlah jalan aja, gak usah ngeluarin duit dulu gitu. Ya jadinya kita jalan dari gerbang Ancol depan sampai venue di Eco Park. Dan ya itu panjangnya minta ampun. Jalan gitu kan, treknya panjang. Habis itu juga mampir ke Alfamart dulu beli minum. Habis itu lanjut lewat gondola, lanjut lagi sampai venue. Dan venue itu juga udah ngantri banget. Habis itu gue ketemu Arif Didu. Fun fact Arif Didu itu temen SMP ibu gue. Ya, sombong sedikit. Nggak sombong juga sih. Ibu gue juga perasaan nggak sombong amat gitu, temen SMP-nya Arif Didu. Tapi ya habis itu udah body check ya segala macem, ngecek tas, udah kayak gitu masuk. Fish lagi main, tapi udah lagu-lagu terakhir. Nah, gue kan juga dengerin Fish ya. Gue tuh dengerin Fish, album yang baru juga enak banget. Habis itu tapi udah pas kita datang itu tuh udah lagu-lagu terakhir gitu, udah 2 lagu terakhir. Dan gue juga nggak dapat footage-nya juga, gue nggak videoin soalnya ya 2 lagu terakhir gitu, lo mau expect apa gitu. Jadinya ya udah bete duluan juga gitu soalnya. Jadinya teman-teman gue ada sih videonya ya, tapi gue nggak videoin secara personal. Jadinya udah kayak gitu selesai. Selanjutnya itu The Johnson. Tapi gue sendiri tidak kan udah capek duluan kan jalan dari gerbang depan sampai ke venue-nya, udah capek duluan. Dan juga The Johnson itu kan lagunya keras ya, terus juga jadi kayak yang pasti bakal ada mosh pit gitu, pasti bakal ada moshing gitu, dan juga crowd surf ya kan. Jadinya gue memisahkan diri. Jadi kan kita datang bertujuh kan, 6 orang nonton The Johnson, gue sendiri misahin diri, gue nonton 11-12. Oke, dejavu ya, gue bahas ini 3 kali kayak dejavu gitu. Nah ya jadi gue nonton 11-12 sendiri. Ya lagi-lagi kalau kayak The Johnson itu kan orangnya kan banyak ya, orang yang tahu The Johnson tuh banyak gitu. Nah tapi kalau 11-12 itu juga yang kayak band-band underrated ya, band-band nggak semua orang tahu. Itu pas gue datang emang nggak rame gitu, nggak rame. Jadi gue kayak bisa renggangin tangan gue gitu dua-duanya selebar mungkin dan nggak kena orang. Gitu. Jadinya ya maksudnya gue sendiri ya kayak gue di situ juga gue udah tahu 11-12 itu baru-baru pas itu. Jadinya gue kayak langsung gue nonton 11-12 gitu, feelnya ada. Dan ya lagu-lagunya enak-enak gitu, gue harus akui, walaupun banyak instrumentalnya juga. Jadinya ya nanti gue juga taruh footage gue nonton konsernya, nonton festivalnya.
setelah itu gue udah kayak gitu nonton. Jadi 11-12 tuh ramenya tuh baru-baru akhir-akhir kan, soalnya juga itu yang baru datang itu sebenarnya pengen nonton selanjutnya, tapi gue lupa selanjutnya itu panggungnya siapa. Tapi ya nonton 11-12 seru, walaupun lagunya agak gibberish kalau gue bilang ya. Jadi susah banget diucapin lirik-liriknya. Sebenarnya liriknya tuh bahasa Inggris tapi vokalisnya tuh kayak apa ya? Dia kan genrenya tuh Midwest. Midwest tuh kayak emo gitu ya, lagu-lagu emo. Dan eh apa ya? Jadi kalau nyanyi tuh sebenarnya cuma kayak yang kayak jadi disindir juga tuh sama personilnya pas itu. Personil bandnya apa sama basisnya. Udah lanjutin, ya udah nggak apa-apa, pakai bahasa ikan aja, bahasa ikan. Ya udah gitu, tapi ya apalagi, tapi ya banyak orang juga yang pas di situ juga nggak terlalu banyak yang tahu. Mereka cuma FOMO soalnya lagunya 11-12 itu yang paling terkenal itu Your Head as My Favorite Bookstore. Nah itu lagu terkenalnya, lagu paling populernya dari 11-12 gitu. Juga itu juga disindir juga sih sama vokalisnya. Jadi kita bakal ngebawain, jadi kita bakal ngebawain 11 lagu ya. Kita bakal ngebawain 11 lagu. Yang satu apa? Yang satu yang udah dibawain sama mereka, terus kayak 10-nya lagi bookstore. Gue pun juga situ ketawa sih. Nah setelah itu setelah udah nonton 11-12, gue balik lagi ke teman-teman gue. Setelah itu juga mereka kan udah selesai, di Johnson udah selesai, 11-12 udah selesai, kita kumpul lagi. Rencana selanjutnya itu nonton Hindia. Nonton Hindia, soalnya harus membayarkan penyesalan gue terhadap Fish. Pas itu gue nggak nonton ya kan, yang gue nggak nonton. Ya udah, Fish itu main jam 7:30, sedangkan pas itu masih jam 5:30. Jadinya ya udah kayak gitu. Jadi kita ngeliling-kelilingin dulu Ecopark, habis itu makan, minum. Ya di sela-sela itu gue nonton Bara Suara sama Efek Rumah Kaca, satu panggung kan. Habis itu udah lah, datang waktunya Hindia. Jadi udah nonton Hindia, suara gue udah keluar semua tuh di situ tuh. Suara gue keluar semua pas nonton Hindia. Soalnya ya gue tuh hampir hatam semua lagu Hindia. Maksudnya kalau misalnya orang ada ngetes gue, coba knowledge Hindia dulu sampai berapa gitu, sampai mana, gue tahu semua gitu. Kecuali yang featuring ya. Yang featuring mungkin gue agak masih belum tahu semuanya gitu, tapi gue udah yang kayak tahu semua lagu Hindia yang album 1, album 2 tuh. Dan setelah itu ya jadi nanti gue taruh footage juga di nanti sini ya mungkin. Hanya bisa Mas Ban satu hari lagi. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena kota muda. Saat gelarku merekam seluruh hatiku untuk Mediana. Baik saja, ada masanya kita
itu, gue nonton JKT. Iya, nonton JKT. Ya walaupun, lagi-lagi gue memisahkan diri dari teman-teman gue. Gue nonton JKT, gue ngecen, walaupun suara gue kecil, gue ngecen. Jadinya ya soalnya tuh apa ya, ngecen pengen pakai suara besar, pakai suara keras, tapi samping gue tuh nggak ada yang apa maksudnya samping-samping gue tuh orang lain gitu, orang asing. Jadinya ya agak malu juga nggak sih ya kan. Dan pas banget setelah JKT itu naik deep. Nah udah naik deep kan, jadi ternyata teman-teman gue kan misah dulu lagi-lagi. Enggak, pokoknya tuh JKT di situ. Gue nyamperin teman-teman gue yang lagi nonton Ali. Nah, jadi ya lagi-lagi Ali itu band underrated, ya, band skena yang nggak semua orang tahu. Ya, lagi-lagi itu band yang nggak banyak liriknya gitu, jadi itu kebanyakan instrumental. Dan walaupun kayak gitu, lagunya sih enak-enak. Kayak itu kan lagu-lagu kayak apa ya, indie gitu kan. Terus juga ngebawa suasana-suasana Arab gitu. Lagu-lagu Jengjet, nah pokoknya dah lagu-lagu Jengjet tapi ada suasana-suasana Arab, lagu-lagu Timur Tengah. Ya tapi seru gitu, enjoyable. Dan setelah itu nontonlah Neck Deep, ya kan. Soalnya kan setiap panggung itu, setiap pergantian performer atau band-band itu ada berapa 15 menit lah gitu untuk buat kayak nyiapin set gitar, drum dan juga alat-alat lah atau alat-alat lain untuk performer selanjutnya. Dan ya, jadi nonton Neck Deep situ, kalau kalian tahu ada beritanya kan, kalau Neck Deep itu pas lagi di TSP itu sempet berhentiin konsernya, berhentiin mereka main. Soalnya tuh ada beberapa orang yang agak kesusahan nafas, jadi mereka sesek gitu kan. Soalnya di depan, jadi kan moshpit itu moshpitnya itu di tengah-tengah. Moshpit itu di tengah-tengah, jadi yang ke depan tuh kayak kedorong. Dan keamanannya pas itu ngamanin. Jadi yang enggak yang sesek itu yang di depan itu lewat pagernya terus muter lagi. Dan sebenarnya pas nunggunya itu juga banyak orang yang kesel soalnya lama banget gitu.
orang-orang udah pengen nyanyi, udah nungguin udah lama gitu kan. Sambil nunggu ya, jadi abis itu juga baru main abis ngamanin keamanannya, main satu lagu, 2 lagu, habis itu balik lagi kayak gitu, nunggu lagi. Jadinya teman-teman gue juga udah pada bete gitu, udah bad mood. Jadi mereka nggak mau, bukan bukan nggak mau, mereka nggak ngelanjutin nonton Nekdip. Ya tapi setelah gua dan teman-teman gua balik gitu ya, nggak lanjutin nonton Nekdip, mereka langsung bawain hits, lagu-lagu hits mereka. Ya kata gua gitu. Nah jadinya setelah itu untuk menyembuhkan luka tidak menonton Nekdip sampai akhir, gue nonton The Adams sama 2 temen gue, ya kan. Jadi, 2 apa maksudnya gue bertiga gitu sama 2 temen gue, yang empatnya nonton Morfem kalau nggak salah ya, nonton Morfem. Dan fun fact juga, guru bahasa Inggris gue nonton Morfem pas hari itu juga. Shout out dulu buat guru bahasa Inggris gue, Miss Isma. Halo Miss Isma kalau nonton. Udah kayak gitu nonton RS, Rumah Sakit Terakhir. Teman-teman gue yang Morfem itu cabut duluan langsung nonton Rumah Sakit dari awal. Sedangkan gue sama 2 teman gue itu yang abis nonton The Adams tuh kan sampai akhir juga kan. Sedangkan bentrok tuh Rumah Sakit sama The Adams. The Adams sudah mau akhir, Rumah Sakit bermain gitu. Jadinya bentrok, jadi gue nggak dapet dari awal. Jadinya udah kayak terakhir-terakhir gitu juga sih, udah kayak 4 lagu terakhir Rumah Sakit. Dan ya itu mungkin journey gue, perjalanan gue di TSP kemarin. Dan setelah itu dengan kesadaran penuh gue menonton konser selanjutnya itu besoknya, pas banget besoknya. Jadi kan Sounds Project itu hari Jumat, habis itu gue nonton selanjutnya itu hari Sabtu, Sabtu besoknya gitu, bener-bener Sabtu besoknya. Itu ada di Cipete Creative District namanya, di Urban Forest. Dan gue juga bareng-bareng teman gue juga yang kemarin nonton, tapi ada yang beberapa nggak ikut ya soalnya capek gitu. Eco Park tuh luasnya minta ampun. Itu Eco Park sendiri loh, belum Ancol, tapi Eco Park udah luas banget. Jadinya kita kayak udah capek gitu. Gue juga pulang dari TSP, kaki gue mati rasa di mobil, kaki gue mati rasa. Gue yang minta teman gue, tolong dong bukain sepatu gue nggak tahu nih, nggak ngerasa kaki gue. Jadinya minta tolong, terus gue yang kayak udah lepasin, padahal posisinya udah lepas gitu. Gue bilang udah lepas. Terus dia juga ketawa gitu ya. Pokoknya kayak gitulah cerita dari TSP. Nah terus kita lanjut ke Cipete Creative District. Jadi line up Cipete Creative District yang gue nonton itu ada Depan Turas yang pertama ya. Gue juga nggak ada footage Depan Turas, soalnya Depan Turas itu kan ya gue nggak terlalu yang kayak mendewa-dewakan, ataupun gue yang tidak terlalu denger daily untuk Panturas itu sendiri. Tapi lucunya kalau kalian tahu ada di Twitter itu ada orang yang pakai kayak bunga mataharinya dari MV-nya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari itu dia pakai. Nah itu orangnya itu tadinya itu samping gua. Jadi itu samping gua, terus dia langsung masuk ke dalam gitu. Ngemosing, coba mosing pakai pakai bunga mataharinya gitu. Nah setelah itu abis nonton Depan Turas, orang-orangnya pada cabut, yang di moshpitnya itu pada cabut kan, buat kayak istirahat gitu. Soalnya setelah Depan Turas itu band artis-artis atau band-band yang nggak terlalu dikenal juga. Gue sempet nonton satu yang nggak terlalu banyak orang tahu kan. Jadi itu namanya Banu Marais kalau nggak salah ya.
Ya itu lagunya sebenarnya enak-enak aja sih. Tapi ya mungkin nggak terlalu, untuk gua itu tidak terlalu enjoyable. Bukan enjoyable, maksudnya kayak nggak bakal, bukan lagu yang bakal gua dengerin daily gitu lagi-lagi. Tapi ya untuk mengetahui ada artis itu, jadi kan kalau gua tuh suka banget nyari artis baru, apa yang baru beredar, ataupun ya band-band skena lah gitu, artis-artis skena. Ya kayak gitu, jadi ya nonton Bandung Marais. Tapi kalau kalian mau denger ya nggak apa-apa juga gitu, Bandung Marais. Setelah itu gue nonton, apa, gue keluar dulu juga, gue keluar dulu, terus gue makan soto di Barito. Yang apa ya, itu kan yang jajaran bubur Barito tuh. Nah itu gue makan sotonya 10 ribuan tapi enak. Dan juga habis itu sholat dulu. Habis sholat langsung balik lagi ke panggung, ke venue. Room gue juga pas pas gue datang itu udah banyak banget orang, itu bener-bener yang kayak gue nggak bisa nafas lagi-lagi, sesek dah pokoknya. Yang kayak eh udara sepoi-sepoi aja tuh nggak ada gitu, udara yang lewat aja tuh nggak ada. Jadi setiap ada angin tuh langsung kayak aduh segernya gitu. Tapi ya setelah itu, jadi kan gue datang tuh di belakang, tiba-tiba gue udah di depan aja gitu. Tiba-tiba di depan aja. Dan ya perunggu, lagi-lagi tuh first experience gue nonton apa, nonton perunggu. Ya ini footage-nya ya paling. Itu gue nonton Bilal Indrajaya. Bilal Indrajaya, wah itu lagunya sih enak-enak banget semua ya. eh Lagunya enak-enak semua gitu, lagunya tuh masuk selera gue juga. Gue nggak dapet footage sama sekali soalnya tuh kan pas itu kan gue nggak terlalu dengerin Bilal kan. Nah jadinya, tapi setelah itu gue langsung kayak dengerin. Jadi setelah gue pulang itu gue langsung di headset gue tuh Bilal, full Bilal. Di situ ya udah. Setelah itu apa namanya, Bali, enggak, sorry, nonton Bilal. Gue udah nggak dapet footage tapi gue dapet foto ini. Ya gue dapet foto ini. Sumpah, Bilal Indrajaya di sini ganteng tenan, tampan. Lelaki tampan, nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri ini orang ganteng banget, orang ganteng se-Indonesia, seantero dunia. Sumpah ini ganteng banget orang di sini. Dan ya setelah itu ya gila, sumpah ganteng banget. Tidak gay, tidak ada apa, maksudnya ya untuk gue itu ya secara gue laki-laki gitu, tapi gue mengakui kalau Bilal Indrajaya tuh ganteng minta ampun. Dan ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Ini berapa sih, 26 menit lah, 26 menit tuh 27. Nah, ya udahlah gitulah pokoknya. eh Ya mungkin itu journey gue untuk kayak nonton konser. Dari yang sebelum-sebelumnya gue jarang banget nonton konser, sampai gue yang kayak
nonton konser lagi gitu dalam jarak waktu yang lama. Dan sebenarnya tuh hari Minggu ya kemarin ya kalau bisa dibilang ini soalnya udah jam 12. Hari Minggu kemarin itu gua itu enggak, harusnya tuh gua nonton konser gratis di Citos, di Cilandak Town Square. Itu ada Rumah Sakit, ada Perunggu, ada Bernadia. Tadinya gue pengen nonton Bernadia tuh, maksudnya gue pengen nonton semuanya gitu, tapi gue yang pengen nonton Bernadia gitu, soalnya juga itu yang first gitu kan. Soalnya Rumah Sakit udah di TSP, Perunggu udah di Cipete Creative District, gue pengen nonton Bernadia kan. Tapi gue itu bangun jam 4 sore, sedangkan Rumah Sakit itu performer terakhir, artis terakhir, band terakhir itu mainnya jam setengah 5. Iya, jadi kalau misalnya gue pengen datang ke sono, nggak ini dong, nggak ada hasilnya gitu. Buat apa? Jadinya yaudah kayak gitu sih ya. Harusnya gue tadinya nonton Bernadia tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aja. Kalau ada kesempatan lagi di lain hari. Ya jadi mungkin itu perjalanan gue nonton konser dari yang kayak tadi gue jarang buat nonton konser sampai sekarang gue udah mulai nyari-nyari konser. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga kayak gua gitu ya? Mungkin yang kayak nonton konser cuma jarang-jarang banget. Tapi sekalinya nonton konser kecanduan. Boleh banget taruh di kolom komentar ya di YouTube ya, di YouTube. Lu kalau nggak komen, kebangetan banget sih. Jadi ya setelah itu udah kayak gitu aja sih untuk episode kali ini udah 30 menit. 30 menit ya. 30 menit. eh Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau menonton atau mendengar episode kali ini. Kalau ada saran-saran, kritik-kritik dan juga komentar yang berhubungan dengan episode kali ini boleh taruh di kolom komentar. Nanti gue bakal bacain. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Anjay YouTuber. Ya itulah pokoknya. Ya subscribe aja sih ya. Tidak merugikan kalian kan. Subscribe. Tapi kalau kalian nggak suka boleh dislike. Ya, boleh di dislike. Ya pokoknya gitu. Setelah 30 menit ini, gue Rendra sebagai host besar Guest Kita dan juga Rendra's Mini Show pamit undur diri. Ciao.